Konsekuensinya adalah dalam mencari pemimpin ke depan, pemimpin seperti apa yang kita cari? Hati-hati, hati-hati, saya titip hati-hati. Memilih pemimpin, hati-hati. Pilih pemimpin yang ngerti apa yang dirasakan oleh rakyat. Pilih nanti di 2024, pilih pemimpin yang ngerti tentang apa yang dirasakan oleh rakyat. Setuju? Juga pilih pemimpin yang tahu apa yang diinginkan oleh rakyat, apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Setuju? Jangan sampai kita memilih pemimpin yang nanti hanya senangnya duduk di istana yang AC-nya dingin. Jangan sampai, saya ulang, jangan sampai kita memilih pemimpin yang senang duduk di istana yang AC-nya sangat dingin. Ini negara besar. Ini negara besar. Jangan hanya duduk manis di istana presiden. Carilah, saya ingatkan, carilah pemimpin yang senang dan mau turun ke bawah. Yang mau merasakan keringatnya rakyat. Perlu saya sampaikan, pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan. Dari penampilannya itu kelihatan. Banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Ada itu. Saya ulang, jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya, dari kerutan di wajahnya. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Lihat juga, lihat rambutnya. Wah, kalau rambutnya putih semua, nah ini mikir rakyat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Acara Nusantara Bersatu di Stadion Gelora Bung Karno diadakan oleh relawan Jokowi. Jokowi hadir dan memberikan pidatonya. Yang menarik adalah ketika Presiden Insinyur Haji Joko Widodo menyinggung soal sosok berambut putih dan kerutan di wajah.
Ciri-ciri pemimpin bisa dilihat dari wajahnya. Begitulah kira-kira singgungan Jokowi. Lalu disusul dengan rambutnya memutih semua karena mikirin rakyat. Lalu ada salah satu relawan yang berteriak Ganjar Pranowo. Jadi dalam hal ini tentu sangat menggembirakan para Ganjaris atau relawannya Ganjar. Sebagian besar mereka mengatakan ini adalah kode keras dan sangat jelas. Kodenya boleh keras bos, tapi belum tentu itu sudah jelas. Selama nama Ganjar Pranowo belum disebutkan secara jelas, dan selama itu juga Ganjar Pranowo belum diumumkan, serta belum didaftarkan sebagai peserta capres, maka selama itu pula belum bisa dibilang benar-benar jelas. Dan apakah Ganjar Pranowo bisa lebih bagus dari seorang Joko Widodo? Atau hanya hampir sama soal belusukan semata? Dan selama menjabat gubernur di Jawa Tengah, apakah Jawa Tengah benar-benar sudah diperhatikan dengan baik selama ini? Atau hanya bagus citranya di sosial media? Tapi yang jelas, Ganjar Pranowo lebih baik daripada Anies Baswedan. Jika Anies Baswedan sudah mendapatkan julukan Bapak Politik Identitas, sementara Ganjar Pranowo justru tampak lumayan sebagai tokoh yang Pancasilais. Ganjar Pranowo pernah dengan keras menolak pegawai di jajarannya yang masih berpaham radikal atau ekstrim. Sedangkan Anies Rashid Baswedan justru didukung oleh kaum intoleran yang gemar demo di Tugu Monas atau yang lebih dikenal dengan sebutan kadrun alias kadal gurun. Jadi saat si Chaplin dan Om Evok lagi galau, sebab ia berharap Presiden Insinyur Haji Joko Widodo segera menyebut nama Anies Baswedan atau memberikan kode keras agar elektabilitas Anies Baswedan bisa melonjak. Nah, kembali ke pokok pembahasan. Jadi, apakah pemirsa yakin bahwa rambut yang memutih karena mikirin rakyat itu adalah sosok Ganjar Pranowo? Kalau menurut saya pribadi, belum tentu itu Pak Ganjar Pranowo. Rambut memutih karena telah memikirkan rakyat. Ini bisa diartikan sebagai orang yang sangat peduli dengan rakyat dan ingin sekali rakyat sejahtera. Rambutnya memutih karena mikirin rakyat. Berarti sebelum itu rambutnya hitam. Lalu pikirannya terkuras sehingga rambutnya memutih. Sementara Pak Ganjar Pranowo dari dulu rambutnya sudah putih. Kabarnya kalau nggak salah tuh rambutnya Pak Ganjar mulai memutih sejak mulai SMA. Dan apakah semasa masih SMA itu Pak Ganjar telah memikirkan rakyat? Atau mikirin calon istri? Atau mikirin mantannya? Tak ada seorang pun yang tahu. Kalau bukan Pak Ganjar, lalu siapa lagi? Bukankah beliau capres yang potensial dan elektabilitasnya tinggi? Sehingga siapa lagi kalau bukan dia? Mungkin timbul pertanyaan seperti ini. Sebelum itu, saya juga ingin menyampaikan hal menarik dalam pidato Pak Joko Widodo. Dalam pidato itu, Pak Jokowi mengatakan, perlu saya sampaikan, pemimpin-pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari mukanya. Saya ulang, jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya, dari kerutan di wajahnya. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati.
Sepenggal kalimat ini saya jadi teringat dengan sosok yang memang wajahnya mulus dan mencoba menarik perhatian dengan memasang baliho di mana-mana. Namun tetap saja, elektabilitasnya tidak bisa mendongkrak. Bahkan saat berlagak berbaur dengan para petani, sangat kelihatan sekali kekakuannya. Tidak terbiasa untuk berbaur dengan rakyat jelata. Dan juga orang ini mencoba untuk meniru Jokowi untuk bagi-bagi kaos. Tetapi ternyata yang tampak adalah wajahnya cemberut yang menunjukkan ketidakikhlasannya membagi-bagikan kaos. Ya sudahlah, pemirsa pasti sudah tahu siapa sosok yang saya maksud. Jadi, siapa sosok yang rambutnya memutih karena mikirin rakyat? Pada pelaksanaan G20 di Bali, ada sosok yang sangat menarik dan mencuri perhatian warganet termasuk saya. Videonya pun viral. Dalam video itu, narasinya kurang lebih begini. Kata mereka, teman-temanku keren. Tapi buat rakyat Indonesia, akulah yang paling keren. Iya, Pak Bas atau Basuki Hadimulyo, Menteri PUPR, Menteri Kepercayaan Pak Jokowi. Awal-awal menjabat menteri, rambut Pak Bas belum memutih semua. Masih ada hitamnya. Tetapi akhir-akhir ini, rambut Pak Bas sudah memutih semua. Ini artinya bahwa Pak Bas benar-benar sibuk dengan bekerja. Pak Bas adalah orang yang aktif, meski wajahnya tampak terlihat tua. Tetapi semangat Pak Bas sangat luar biasa. Gaul dan keren. Wajah Pak Bas adalah wajah Indonesia. Kalau mau digambarkan Indonesia, bisa melihat wajah Pak Bas, sebagaimana Pak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, yang ciri khas Indonesia ada pada beliau. Pada ajang G20, penampilan Pak Bas pun beda dengan menteri yang lain. Bahkan, Pak Bas berlagak seperti jurnalis yang menenteng kamera DSLR dengan lensa yang panjang. Dan Pak Bas ini sudah terbiasa mengikuti irama Pak Jokowi, sehingga beliau juga paham bagaimana suka duka rakyat di negeri ini. Jadi, kepada para Ganjaris, ayolah berdoa. Semoga kode itu akan jelas dan terang benderang. Namun, tetaplah bersatu apapun yang Jokowi arahkan. Kalau kalian tidak bersatu, berarti kalian bukan relawan Jokowi. Begitulah kira-kira video singkat saya dalam menanggapi pidato dari Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Nusantara untuk kita semua. Marilah kita tetap berpikir kritis dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara ini. Dan terlebih khususnya lagi dalam menentukan figur pemimpin yang tepat di tahun 2024 nanti untuk membangun Indonesia yang lebih baik lagi.